Hai kalian para wibu-wibu nolep, selamat datang di channel Pemburu Anime. Di video kali ini, Mimin akan membahas tentang asal negara dan pekerjaan dari semua generasi terburuk. Tapi sebelum itu, mari nakam semua untuk support channel ini dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah video. Jika sudah, langsung saja putar intronya bos. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my eyeballs like a replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every. Generasi terburuk menjadi kekuatan baru yang mengerikan dalam cerita One Piece. Bahkan, pemerintah dunia dan angkatan laut pun mulai meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap para bajak laut generasi baru ini. Bukan tanpa alasan, memang mereka khawatir dan waspada kepada para generasi terburuk itu. Mereka adalah bajak laut dengan kekuatan yang luar biasa dan nilai buronan yang tinggi. Diketahui, mereka semua mempunyai bounty di atas 100 juta berry. Itu adalah angka yang lumayan fantastis. Dalam kisah One Piece, menjadi bajak laut adalah impian hampir semua orang yang selalu menginginkan petualangan dan adrenalin. Mereka rela berpisah dari keluarga mengelilingi lautan demi menemukan harta karun. Sebagian mungkin hanya menginginkan petualangan dan ketegangannya saja. Tapi apa jadinya jika para generasi terburuk itu ada di dunia nyata? Apakah mereka tetap menjadi bajak laut? Seorang fan bertanya kepada Eiichiro Oda dalam kolom SBS mengenai apa pekerjaan mereka dan juga dari mana asal mereka. Oda Sensei memang sebelumnya pernah memberikan petunjuk tentang asal negara para kru Tobirami yang kemudian referensinya digunakan dalam adaptasi live action. Lalu, apa pekerjaan dan asal para generasi terburuk ini di dunia nyata? Jika ingin tahu, mari kalian semua untuk pause video ini dan luangkan sedikit waktu untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Jika sudah, langsung saja lanjut videonya. Pertama, Luffy. Pasti kalian sudah mengenal karakter satu ini. Ya, karena Luffy adalah pemeran utama dalam cerita One Piece. Oda Sensei mengatakan bahwa Luffy berasal dari Brazil. Ya, jika kita lihat dari gayanya, memang Luffy cocok menjadi orang Brazil. Dengan tipe bebas dan santai, Oda Sensei tidak salah memilih negara ini. Jika pekerjaannya, menurut Mimin, Luffy harusnya tidak bisa mengerjakan apa-apa. Karena dari sifatnya saja, Luffy masih terlihat seperti anak-anak dan suka bermain-main. Tapi menurut Oda Sensei, pekerjaan Luffy yaitu pemadam kebakaran. Jika Luffy menjadi pemadam kebakaran, bisa jadi jika Luffy bertugas memadamkan api, Luffy malah lebih membesarkan api tersebut. Kemudian Roronoa. Jika kita lihat dari gaya berpakaiannya, sudah jelas Zoro adalah orang yang berasal dari Jepang. Ini juga sudah dikonfirmasi oleh Oda Sensei. Zoro bekerja sebagai petugas kepolisian. Menurut Mimin, jika Zoro menjadi polisi, bagaimana jika dia mengejar penjahat? Jika kita tahu, kebiasaan dari Zoro adalah suka kesasar dalam menentukan arah jalannya. Dengan sifat seperti ini, pasti saat Zoro menjalankan tugas untuk mencari orang hilang, bisa saja Zoronya juga ikut hilang. Itu akan membuat masalah bagi pihak kepolisian. Kemudian Kurohige si bajak laut haram. Kurohige sendiri dikatakan Oda berasal dari Somalia. Di situ tertulis bahwa Somalia adalah surga para bandit Afrika. Julukan tersebut diberikan karena wilayah lautan negara ini memiliki jumlah bajak laut yang begitu banyak dan sulit diberantas. Yang lebih ngerinya lagi, mereka akan berbuat apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, walaupun itu harus membunuh orang-orang. Ini sangat mirip seperti sifat Kurohige yang licik dan suka mengambil kesempatan. Dan pekerjaannya adalah seorang arkeolog. Kemudian Eustace Kid. Ia berasal dari Skotlandia dan pekerjaannya adalah membuka toko senjata. Ya, memang Kid sangat cocok dengan pekerjaannya itu, karena Kid yang selalu bertarung dengan menggunakan banyak senjata untuk memaksimalkan kekuatan buah iblisnya.
Jika dari negaranya, Mimin kurang tahu apa hubungannya dengan Kate, karena Mimin kurang paham apa kebiasaan dari orang Skotlandia. Mimin juga pusing dengan apa yang dipikirkan Oda sehingga memberikan Kate di negara Skotlandia. Jika ada yang tahu, bisa komen di bawah video ini. Kemudian Killer, dia adalah seorang tangan kanan atau wakil kapten dari bajak laut Kate. Berbeda dengan kaptennya, pekerjaannya adalah membuka kedai pasta. Dengan sifat seperti itu, lumayan aneh bila Killer bisa membuka kedai pasta. Karena dengan namanya yang begitu sangar, dia bisa saja menjadi seorang pembunuh bayaran atau sesuatu yang berhubungan dengan dunia pembunuhan. Dan dia juga berasal dari negara yang sama dengan kaptennya, negara Skotlandia. Selanjutnya Trafalgar de Waterloo atau yang biasa dipanggil Lau. Dia berasal dari Jerman dan seperti yang digambarkan oleh karakternya, dia berprofesi sebagai seorang dokter. Jika dari pekerjaannya, Mimin tidak bisa mengomentari karena itu sudah menjadi keahliannya di anime maupun manga. Lau sangat cocok menjadi orang Jerman karena dia tidak suka memperpanjang pembicaraan dan dia selalu melakukan sesuatu dengan tenang, sama seperti orang Jerman kebanyakan. Sang Godfather atau Capone BG, ia berasal dari Italia dengan pekerjaannya adalah membuka toko sepatu. Ya, jika dari penampilannya dia lumayan cocok karena gayanya yang rapi dan sepatunya yang bersih. Jika dari negaranya, menurut Mimin, dia harusnya cocok menjadi orang Meksiko. Karena jika kalian tahu, Meksiko adalah negara yang sangat berbau gangster dan dunia gelap pastinya. Itu sangat cocok dengan Capone BG yang seorang ketua gangster atau kelompok penjahat. Selanjutnya sang DJ lautan atau yang biasa dikenal dengan Apo. Dia berasal dari Tiongkok. Memang sangat cocok untuknya karena gaya berpakaiannya dan gaya rambutnya. Dan pekerjaannya sudah pasti berhubungan dengan dunia musik, yaitu seorang DJ. Jika kalian tahu, buah iblis Apo memang berhubungan dengan musik. Tapi sampai sekarang tidak ada yang mengetahui cara kerja dari buah iblis tersebut. Jika kalian mempunyai teori yang masuk akal, bisa kalian komen di bawah video ini. Selanjutnya Basil Hawkins. Dia berasal dari Mesir dan pekerjaannya adalah seorang desainer interior. Jika dari karakternya, sepertinya Basil Hawkins adalah anak campuran karena rambutnya berwarna pirang seperti orang Eropa. Bisa saja dia mempunyai orang tua dengan ayah dari Eropa dan ibu dari Asia. Dan jika ada yang tidak tahu apa itu desainer interior, pekerjaan itu seperti mengatur atau mendekorasi suatu ruangan. Lebih jelasnya bisa kalian cari di Om Google. Selanjutnya Extract, sang agen rahasia SWORD. Dia berasal dari Turki dan bekerja sebagai penjaga kebun binatang. Jika dari negaranya, Mimin no comment karena Mimin kurang tahu apa maksud Oda memberikan Extract berasal dari negara Turki. Tetapi kalau pekerjaannya, dia sangat cocok menjadi penjaga kebun binatang karena dia mempunyai kekuatan binatang yang langka atau yang biasa disebut dinosaurus. Selanjutnya Jawbone. Dia berasal dari wilayah Australia dan pekerjaannya adalah sebagai pemilik toko pizza. Sangat cocok baginya untuk menjadi orang Australia karena gaya berpakaiannya yang lebih modern dari bajak laut kebanyakan. Dari pekerjaannya, dia kurang cocok menjadi seorang toko pizza karena bisa-bisa stok pizzanya habis dimakannya seorang dan tidak dijual ke pembeli. Ya, Mimin tahu, Bone sangat suka dengan makanan yang bernama pizza. Yang terakhir adalah Oroge si rahib gila. Dia berasal dari India dan menjadi seorang manajer sebuah klub pertunjukan. Jika dari negaranya, dia sudah cocok. Tapi, jika dari pekerjaannya, sepertinya dia lebih bagus menjadi seorang biksu daripada menjadi seorang manajer klub pertunjukan.
Dilihat dari jawaban Oda Sensei, sangat menarik bagaimana dia membayangkan asal-usul dari para generasi terburuk. Ada yang memang sesuai dengan yang digambarkan, namun ada juga yang di luar dari apa yang digambarkan. Dan bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like, comment, and subscribe. Dan jika video ini menarik, bisa kalian share ke grup One Piece lainnya. Thank you udah nonton. Salam nakama.